Saudara, untuk merobohkan hidup seseorang gampang, cukup dengan perkataanmu yang tajam, dengan perbuatanmu yang menyakitkan. Orang hidupnya roboh. Tapi bagaimana udah dirobohkan untuk bisa membangun kembali? It needs somebody, membutuhkan seseorang yang punya power to rebuild. Ada seseorang yang punya wisdom of God to build the house. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. It's good to be back again in the house of the Lord. Terima kasih bisa ada bersama-sama kembali di dalam rumah Tuhan. Especially for the family King di dalam gereja kemuliaan Sion di Balikpapan ini. Saudara, saya percaya sebagai keluarga Allah kita harus bisa mengerti bahwa kita bertumbuh bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Amin. Di dalam keluarga besar, di dalam gereja kemuliaan Sion. Dan saudara, pada hari ini sesuai dengan tema yang ada di dalam gereja yang ada di Balikpapan, temanya adalah rebuild. Kata rebuild atau membangun kembali sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk kita pelajari di hari-hari terakhir ini. Saudara, tiap orang itu termasuk orang Kristen, termasuk kita sebenarnya saudara, pasti dalam hidup ini, dalam season hidup ini bisa saja pernah ngalamin kegagalan ya. Pernah ya? Pernah ngalamin keterpurukan. Saudara pernah mengalami yang namanya udah mau menyerah. Bahkan seorang pendeta juga bisa mau menyerah loh. Oleh karena saudara menangani orang-orang yang berbagai macam latar belakang tidak mudah memang. Apalagi saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, tidak mudah. Ya, karena Anda ketemu orang yang baru, ketemu orang yang sedang bermasalah dan sebagainya. Di dalam bisnis juga sama saudara, kadang-kadang saudara kita udah mau nyerah dalam bisnis, dalam pekerjaan, rasanya sudah tidak tahu lagi apa yang mau diperbuat. Karena kegagalan, karena kehancuran dalam hidup ini. Persoalannya bukan gagal atau suksesnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah what are you going to do? Apa yang kau akan lakukan setelah Anda tahu you are failure. Ketika Anda gagal, you fail, apa yang Anda akan lakukan? Saudara, apakah Anda menjalani hidup tetap dalam keterpurukan saudara? Apakah Anda akan tetap menjalani hidup dalam kegagalan saudara? Atau Anda akan menjalani hidup dengan membangunnya kembali? Membangunnya kembali dan menatap masa depan yang belum Anda lewati, yang belum Anda dapatkan tetapi ada di depan saudara. Karena Anda harus tahu bahwa the future is bright. Bahwa masa depan itu adalah masa depan yang kilang gemilang karena Tuhan merancang hari esok yang penuh dengan harapan. Dia selalu berorientasi ke depan. Dia tidak pernah melihat masa lalu saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, orang bisa saja gagal, orang bisa saja terpuruk. Gagal dalam pergaulan, gagal dalam pernikahan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam banyak hal. Tapi persoalannya adalah apakah Anda akan bangkit dari situ? Coba sikut sebelah saudara bilang gini, masa depanmu luar biasa gitu saudara. Haleluya. Amin saudara. Nah saudara, membangun kembali, rebuild, kalau bicara soal building, bicara soal bangunan, if you say about rebuild, berarti sebelumnya ada bangunan. Betul? Sebelumnya ada bangunan, cuma saja mungkin bangunannya rusak. Atau mungkin saja bangunannya sudah nggak layak digunakan, mungkin kotor dan sebagainya.
Atau mungkin juga sudah ketinggalan zaman. Saudara, karena sekarang ini semua serba teknologi. Bahkan di hotel aja toiletnya bisa buka sendiri, tutup sendiri, kan gitu saudara. Betul ya saudara ya? Bahkan saudara, Anda bisa voice activation. Betul ya saudara? Mobil itu bisa voice activation. Semua sudah teknologi. Mungkin kita punya rumah atau gedung sudah kelamaan, sudah out of dated. Sehingga apa yang terjadi itu harus di-rebuild. Kalau Anda melihat saudara Singapura, kalau Anda pergi ke Singapura kotanya, negaranya adalah negara yang tidak besar. Saudara, tetapi yang menarik adalah dari waktu ke waktu kalau engkau datang ke Singapura, ada aja gedung baru yang dirobohkan dan dibangun. Selalu ada. Karena dia melihat ada gedung-gedung yang sudah tidak lagi layak untuk dipertahankan. Nah, dalam hidup saudara, hidup saya, kadang-kadang saudara dan saya perlu rebuild. Perlu Anda rebuild kembali, bicara soal hubungan yang pernah gagal, sistem yang gagal. Anda perlu rebuild, Anda perlu memulai sesuatu yang baru. Structure yang Anda sudah bangun di dalam organisasi saudara gagal atau tidak efektif. Then you have to rebuild, Anda harus bangun lagi yang baru untuk bisa menjalani apa yang hari ini dan ke depan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Oleh karena itu saudara, sebelum saya buka firman Tuhan, Rasul Paulus, Apostle Paul pernah berkata, I am a wise master builder. Kalau dia adalah ahli bangunan yang cakap. Dan dikatakan engkau adalah bangunannya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3, 1 Corinthians chapter 3, pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita akan lihat firman Tuhan ini menarik saudara. Saya suka, makanya kenapa? Kalau kita di gereja, di GKS, saudara saya menyebut orang-orang yang melayani bukan cuma volunteer, tapi kita memanggil mereka builder. You are a builder. You are bukan hanya segala volunteer, hanya doing job, hanya doing ministry, but you are the builder. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10 berkata begini. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berarti saudara, orang yang dilayani oleh Rasul Paulus berkata kamu adalah bangunan Allah. Saudara dan saya adalah bangunan Allah. Dan lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap. A wise master builder. Sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara yang dikasihi, kalau Anda mau membangun, Anda mesti mengerti bahwa Anda butuh seorang ahli bangunan yang cakap. Kalau Anda membangun sesuatu kembali tidak disertai dengan orang yang ahli, bisa-bisa yang kita bangun bangunan liar. Come on. Yang kita bisa bangun tahu-tahu saudara adalah bangunan yang ada di tepi sungai. Anda nangkep maksud saya saudara? Kita bisa membangun bangunan yang salah di dalam membangun. Karena ruangan yang salah, fungsi yang salah, flow yang salah. Why? Karena kita tidak membangun dengan seorang ahli. Anda dan saya perlu membangun hidup saudara dengan seorang yang ahli. Dan yang paling ahli dalam membangun hidup saudara dan saya, cuma satu nama di kolong langit ini, namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu saudara untuk mengerti. Kalau Anda pernah gagal, karena Anda pernah hancur, karena kalau Anda pernah ngalamin sesuatu keterpurukan, jangan menyerah. Masih ada kesempatan. Bilang sebelah saudara, masih ada kesempatan. Apa artinya masih ada kesempatan? Anda bisa mempunyai peluang kalau Anda bersedia untuk rebuild your life. Untuk membangun kembali hidup saudara. Amin saudara. Banyak orang merasa bahwa saya udah gak ada lagi harapan. Maka mereka mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. No, saudara, hidup saudara masih panjang. Amin. Kalau Anda usia 60 juga Anda harus tahu hidupmu masih panjang. Amin saudara, haleluya. Saudara, Tuhan memanggil Yeremia. Saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan memanggil Yeremia dengan satu tugas utama dia. Salah satu tugas utama dia adalah rebuild. Seorang yang dipakai oleh Tuhan in the prophetic, seorang yang dipakai oleh Tuhan as a prophet, Anda harus tahu bahwa he is not only prophesy, dia bukan hanya bernubuat, tapi dia harus rebuild the life of the people. Ada amin saudara, dia harus membangun kembali hidup orang.
Kalau kita dipakai di dalam kesembuhan, kita dipakai dengan grace of God, kita dipakai oleh Tuhan dengan berbagai giftings, kita harus tahu that giftings dipakai oleh Tuhan to rebuild the life of the people. Ada amin saudara. Kita harus membangun kembali hidup orang. Yeremia 1 ayat 9 dan ayat 10. Oh haleluya. Yeremia 1 ayat 9 dan 10 berkata begini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ini kata Yeremia. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lalu dia bilang, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk apa? Coba baca sama-sama saya bisa. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan. Terus untuk membinasakan dan meruntuhkan. Terus untuk membangun dan saudara, untuk namanya mencabut, merobohkan gampang. Untuk membuat sesuatu yang gedung itu dihancurkan gampang. Saudara, untuk merobohkan hidup seseorang gampang. Cukup dengan perkataanmu yang tajam. Dengan perbuatanmu yang menyakitkan. Orang hidupnya roboh. Tapi bagaimana udah dirobohkan untuk bisa membangun kembali. It needs somebody, membutuhkan seseorang yang punya power to rebuild. Ada seseorang yang punya wisdom of God to build the house. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma sekedar mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. No, kita harus membangun dan menanam. Saya sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan, orang kadang-kadang suka datang di gereja bilang begini sama saya. Dia bisa menemukan begitu banyak kekurangan di gereja, betul ya? Kalau Anda mau menemukan kekurangan di gereja ini juga pasti banyak kan? Iyalah, kita kan belum sempurna, yang sempurna cuma satu Tuhan kan? Gitu loh, pasti ada ketemu kekurangannya. Kadang-kadang sound dibikin masalah. Loh bener saudara, sound dibikin masalah. Aduh pastor, soundnya keras katanya gitu. Terus saya bilang, kamu duduknya di mana? Dekat speaker, pindah, saya bilang gitu. Salah lu sendiri, udah tahu begitu duduk dekat speaker. Anda ngerti maksud saya? Lalu ada lagi, dia kasih tahu ini, saudara, it is easy to show, saudara, the weaknesses. Sangat gampang untuk menunjukkan kekurangan. Tapi yang saya tanya sama dia, oke, baik Pak, kalau kamu sudah tahu ini kekurangan kita, can you tell me how to solve it? Tolong kasih tahu saya bagaimana menyelesaikannya. Nah itu saya nggak tahu. Wah cilaka saudara. Ada orang gampang nunjukin kesalahan, kekurangan, tapi nggak tahu bagaimana caranya menjalankan sesuatu yang baru. Dan hebatnya Tuhan tahu bagaimana memulai hidup saudara yang baru. Yang setuju katakan amin. Dan saya suka ada satu ayat sebelum saya jelaskan saudara. Jesus, God, Allah, Tritunggal, Allah Bapa, the Father is in the business of rebuilding. Dia adalah seorang Allah yang tidak ingin kehancuran hidup manusia. Dia adalah Father, adalah Allah, adalah Jesus, adalah Son of God, adalah Holy Spirit yang mau memulihkan hidup manusia. Kalau hidupmu hancur, datangnya bukan ke dunia. Hidupmu hancur, datangnya ke Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oh haleluya. Bisnisnya Tuhan adalah bisnis pemulihan. Bisnisnya Tuhan adalah bisnisnya membangun kembali. Mari kita akan lihat saudara, apa yang rusak, apa yang hancur, datang sama dia, itu bisnisnya dia, itu kerjaannya dia. Kalau dalam bahasanya sehari-hari gitu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning. So everything, your life, if you want to have a life yang betul-betul baik, in the beginning you have to involve God in your life. In the beginning dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong. Lalu dibilang apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, apa yang terjadi ketika terjadi chaos, ketika terjadi gelap, Holy Spirit ada di sana. Holy Spirit sedang ada di atas permukaan, siap untuk memulihkan. Lalu kemudian Roh Kudus berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Coba bilang, jadilah terang.
Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Aku melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari Anda bisa menikmati this universe, hidup ini, dunia ini. Anda bisa punya pagi, sore, dan seterusnya. Anda harus tahu, in the beginning ada chaos. Dan waktu chaos, Tuhan berkata, let there be light. Jadilah terang, dan itu menjadi terang. Kenapa Tuhan memanggil terang? Karena saudara, Tuhan mau hidup manusia ada terangnya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, the Father, God is the God as of restoration. God is the God of rebuilding. Dia adalah Tuhan yang sedang merestorasi hidup saudara. Dia adalah Tuhan yang sedang mau membangun kembali hidup saudara. So kalau Anda ada di ruangan ini, Anda tidak salah duduk di tempat ini. Coba bilang sebelah saudara, saya bersyukur kamu ada di sini. Karena Tuhan sedang memulihkan seseorang di tempat ini. Kalau Anda berkata, I need somebody, saya butuh seseorang. Anda mungkin cari seseorang untuk memulihkan saudara. Setiap orang punya keterbatasan. Setiap orang punya cracknya sendiri. Tahu cracknya? Ada retaknya dalam hidupnya. Yang mungkin orang Anda nggak tahu. Tapi Tuhan adalah Allah yang sempurna yang bisa memulihkan hidup saudara. Hari ini datang kepada Dia. Nah, bagaimana saudara, nanti kita akan belajar ada 2 tahap. Sebelum Anda belajar bagaimana how you rebuild your life, bagaimana Anda membangun kembali hidup saudara. Yang pertama saya mau bagikan sama saudara is your attitude. Your attitude is very important in the process of rebuilding. Bagaimana attitude saudara di dalam proses membangun hidupmu kembali itu sangat penting. Betul nggak attitude penting? Saudara tahu sikap penting nggak? Dulu ya di Jakarta ya, Mangga 2, ada yang tahu Mangga 2 gak? Coba yang pernah tahu Mangga 2 Jakarta. Oh iya, Mangga 2 dulu ya, kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Saya udah jarang ke Mangga 2, udah malas, udah macet, rame gitu ya. Saudara, kalau orang toko ya di Mangga 2 kecil saudara, barangnya banyak. Gitu gak? Barangnya banyak sampai bertumpuk. Terus Anda datang ke toko itu, terus Anda tanya sama yang pemilik toko itu atau penjaga toko itu. Saya mau lihat dong yang di atas, bisa gak saya mau lihat? Namanya pembeli mau lihat dulu, boleh dong. Tahu gak dia jawab apa? Mau beli gak gitu? Ngeselin gak tuh kalau begitu? Hah? What is that? Attitude. What is that? Attitude. That attitude stings, you know. Itu yang bikin kita gak mau beli, betul? Ada suatu toko besar di Mangga 2 misalnya. Ini cuma cerita saudara, gak ada sih. Ini cuma kisah aja saudara. Ini jualan toko paling lengkap untuk perlengkapan anak-anak. Bayi anak-anak paling lengkap. Mulai dari strollernya, mulai dari botol susunya. Lengkap, paling lengkap dari toko itu. Seantero Mangga 2. Yang jaga suami istri. Tapi kalau suaminya rese, nawar dikit aja gak boleh. Anda ngerti gak saudara? Gak boleh nawar, waduh udah ngeselin, mukanya asem. Tapi kalau istri cincai, tahu cincai enggak? Ngerti cincai enggak? Ya udahlah segitu, udah. Ini saya tambahin dikit, bisa gitu tuh. Lalu Anda ke toko itu. Waktu Anda datang ke toko itu, si istri lagi gak ada, lagi makan siang. Yang ada suaminya. Anda tanya sama yang jaga, si ibu mana? Lagi makan. Kira-kira Anda akan belanja enggak? Anda bilang, gua makan dulu deh. Kayak gitu kan? Betul gak gitu? Yuk Anda makan dulu. Waktu Anda selesai makan, Anda balik, bener giliran si engkau yang lagi makan. Yang ada istrinya yang jaga. Anda beli nggak? Nah, kenapa tuh? Attitude. So Anda akan tentukan. Yang menentukan attitude is you. Anda tidak bisa menentukan jenis kulit Anda kalau Anda lahir. Anda tidak bisa menentukan jenis mata Anda mau sipit mau belok, nggak bisa. Anda tidak bisa menentukan hidung mau lancip atau enggak waktu Anda lahir, betul? Karena it is given through your birth. Is that right? Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Anda bisa menentukan what kind of attitude, pilihan saudara, attitude saya, sikap saya seperti apa. So God wants to rebuild your life, but your attitude akan menentukan it will be successful or not. Apakah akan sukses atau enggak dalam hidup saudara? Ada amin? Oke, mari kita akan lihat number 1, the attitude yang Anda harus kembangkan adalah kerendahan hati.
Saudara tahu gak ada ayat yang berkata di dalam Mazmur 25 ayat 9, mungkin kalau bisa ditayangkan ayatnya, bahwa ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu gampang sekali bisa menemukan jalan-jalan Tuhan. Orang yang rendah hati gampang belajar dari Tuhan. Orang yang sombong merasa dirinya tahu tapi dia nggak tahu. Saudara pernah dengar kan? Saya jelasin bahwa ada 4 jenis manusia, pernah dengar gak? Pernah dengar? There is 4 types of people all over the world. Anda pernah tahu? Number 1. Jenis orang yang pertama adalah dia tahu kalau dia tahu. He knows that he knows. This is number 1. The typical number 1, he knows that he knows. Apa artinya he knows that he knows? Dia tahu bahwa dia tahu. He is clever, he is smart in his area. Dia jago di areanya dia. Jadi kalau Anda ngomong sama seseorang yang ahli pesawat, dia bisa ngomong dari pagi sampai malam. Karena he knows that he knows when you talk about airplane. Bicara soal, dia tahu, dia pinter di bidangnya. Paham sampai di sini? Orang yang kedua, he knows that he doesn't know. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Ini orang rendah hati biasanya. Kalau disuruh kerjain sesuatu dia bilang, ini bukan bidang saya brother. Saya nggak ngerti. Saya tahu makan tapi nggak tahu masak. Anda ngerti maksud saya? Itu bukan. Jadi orang ini rendah hati, tahu diri kalau dia nggak ngerti. Orang ketiga, he doesn't know that he knows. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Apa itu orang? Itu orang potensi. He is a potential tapi dia nggak tahu dia punya potensi. Until a coach ketemu sama dia bilang, hey kamu tuh punya potensi. Nyanyi suara kamu bagus tahu. You can become an idol. What? Dia akan bilang apa? I will teach you, saya akan ajarin kamu vokal karena saya lihat kamu punya basic vokal bagus. Nggak tahu dia punya potensi itu. Dilatih oleh seorang coach, diajarin dia masuk idol jadi juara. Artinya apa? He doesn't know that he knows. Kalau orang pertama he knows that he knows, dia tahu kalau dia tahu. Yang kedua dia tahu dia tidak tahu, he knows that he doesn't know. Number 3 he doesn't know that he knows. Kira-kira yang keempat apa? He doesn't know that he doesn't know. He doesn't know that he doesn't know. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ini namanya sok tahu. Oh come on. Tanya sebelah saudara, kamu yang mana? Coba tanya. Tanya, kamu yang mana? Haleluya. Ada amin saudara. Saudara saya mau beritahu kepada saudara. Hari ini jangan sok tahu. Sikap saudara nggak bisa di-rebuild kalau dikasih tahu. Anda bilang enggak gue udah tahu. Saudara 3 kata yang mematikan orang untuk bisa dipulihkan adalah berkata saya sudah tahu. That is 3 words that kills you. Attitude yang bilang I already knew it. That's it. Selesai saudara. No. Anda belum tahu. Itu adalah attitude yang pertama saudara. Karena keangkuhan saudara kalau datang saudara cemooh akan datang. Artinya orang rendah hati apa sih? Sadar kalau dia punya kekurangan. Artinya apa sih orang rendah hati? Sadar ada orang lain yang lebih tahu dari dia. Perlu dia dikoreksi. Orang yang rendah hati artinya apa sih? Orang yang sadar akan kesalahannya. Mau ngaku kesalahannya. Amin saudara. Saudara orang yang rendah hati artinya apa sih? Dia bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya hancur perlu dipulihkan. Not denial, tidak menyangkal. Enggak kok hidup saya baik-baik saja. Siapa bilang? Hidupmu udah hancur. Tapi tetap gak mau mengakui dia hancur, itu sombong. Orang yang rendah hati berani mengaku, saya lagi hancur bro. Hidup saya hancur, bagaimana caranya menolong hidup saya? Nah itu orang rendah hati. Itu attitude number 1. Amen. Attitude number 2. Nomor 2 yang Anda harus kembangkan sikap saudara adalah Anda harus punya kemauan untuk menjadi lebih baik. Selain Anda punya kerendahan hati, Anda harus punya kemauan untuk menjadi lebih baik. Jangan gini-gini terus, udahlah I'm okay gini-gini terus. Nggak bisa, Anda nggak akan menjadi lebih baik. Saudara untuk menjadi lebih baik butuh kemauan, butuh komitmen, butuh tekad.
Itu attitude, saudara. Bisa katakan amin? Ada satu ayat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4. Ini bicara tentang ketika di Samaria terjadi kelaparan yang hebat. Karena ada musuh datang, saudara. Membuat makanan gak ada, harga tinggi, inflasi tinggi. Bahkan kotoran binatang yang buat jadi pupuk pun harganya mahal. Lalu tiba-tiba saudara, after Elisha, setelah Elisa menyampaikan prophecy, menyampaikan nubuat bahwa besok harga-harga akan turun. That prophecy flows in the air. Ketika nubuatan itu mengalir dan kemudian saudara ditangkap oleh 4 orang kusta ini. Mari dengar ngomongan mereka. Ayat 3 2 Raja-Raja 7. Are you ready? 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ngapain kita gini-gini terus? Toh akhirnya kita mati juga nih. Coba bilang sama saya gini. Ngapain gini-gini terus? Sekali lagi, ngapain gini-gini terus? What for? Anda gini-gini terus. Lalu dikatakan ayat yang keempat. Jika kita berkata begini. Baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dia kan di pintu gerbang, masuk yuk ke dalam kota. Kalau di kota kelaparan juga kita mati. Dia bilang gitu. Dan jika kita tinggal di sini di pintu gerbang, kita juga akan mati. Nothing to lose. We stay here, we die. We come into the city, we die. Nothing to lose. Sama-sama mati, betul nggak saudara? Lalu dia bilang begini saudara. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. So, di sana mati, di sini mati. Mending mana? Ayo kita jalan, gitu nggak? Betul nggak saudara? Daripada hidupmu hancur, kita lagi hancur, ya kita nggak apa-apain juga hancur. Mending datang sama Tuhan dong. Yang setuju katakan amin. Itu namanya kita waras itu. So, pada siang hari ini, adakah kemauan? Selain attitude-mu Anda rendah hati, Anda harus punya decision bahwa saya mau. Enggak pakai seandainya. Tapi Anda yang berkata saya mau pastor. Karena mau itu dibuktikan dengan tindakan. Kemauan saudara dibuktikan dengan komitmen. Kemauan saudara dibuktikan dengan kesiapan saudara untuk terima nasihat. Betul? Kemauan saudara dibuktikan dengan teguran dan koreksi dari orang-orang di sekitar saudara. Itu tandanya Anda mau. Kalau dikasih tahu, kamu doa ya sama Tuhan. Enggak doa, ya namanya cuma nggak mau itu. Betul? Kamu datang ya ke gereja ya, kamu datang belajar dengan firman Tuhan, nggak mau. Anda nggak mungkin saudara punya hidup bisa dipulihkan kalau tidak bersedia dibimbing, tidak bersedia diarahkan. Anda sendiri tidak bersedia belajar, tidak bersedia mengembangkan diri, ya nggak bisa lah. Mau punya kemauan? Yes, kita harus bersedia berubah. Hidup ini perlu berubah, hidup perlu berubah. Hidup ini from face to face, satu era dari fase ke fase berikutnya, kita perlu berubah. Ketika saya dilawat oleh Tuhan, ketika saya memulai pelayanan di zaman mahasiswa dengan yang sekarang tidak sama, saudara. It's always changing all the time. Kenapa? Karena Tuhan sedang bawa pemulihan. Sesuai dengan Kisah Rasul 3:21 Tuhan berkata, Yesus ada di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan seperti yang dikatakan para nabi. Betul gak gitu? Saudara, itu sebabnya kenapa saya katakan God is the God of restoration. Dia sedang merestore saudara, dia rebuild hidup saudara. Yang ketiga, saya sampai 3 attitude, nanti kita akan masuk how, bagaimana caranya Anda belajar untuk bisa dibangun kembali oleh Tuhan. Oke, mari kita akan lihat saudara, yang poin yang ketiga, Anda harus penuh pengharapan. It's your attitude. Anda harus percaya bahwa, hey, masih ada harapan buat saya. Hey, saya masih percaya ada Tuhan dalam hidup ini. Punya pengharapan? Oke. Saya tidak tahu, saya udah pernah sampaikan belum di sini, tapi kalau udah disampaikan di sini nggak apa-apa, diulang ya. Alkitab saudara, Alkitab saya tidak pernah mencatat optimisme. Never ever you find a word in your Bible about optimism. Never.
The only word, satu kata yang Anda belajar bisa dengar di Alkitab saudara is hope. Not optimism. Makanya saya berkata Anda harus punya hope, not optimism. Why? What is the difference? Apa bedanya? Optimisme Anda bangun berdasarkan all data. Data yang Anda tahu. Anda lihat pemerintahan berganti. Anda melihat situasi ekonomi baik national, regional, and global. Anda melihat membaik. Anda melihat tren semua dalam kondisi membaik. Then you are optimist. Betul? So basis saudara pada sesuatu yang bisa berubah. Tren bisa berubah. Data bisa berubah. Pemerintahan bisa berubah. Ketika itu berubah kembali, then kita down kepada pessimism. Betul atau tidak? So you are standing on the ground is shaking ground. Optimism is you build your life based on the ground that is shaking. But when you build your life based on the ground that is not shaken, tidak pernah bisa digoncangkan, that is Christ the rock. You have hope in His person that Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Anything can change, but my God is never changed. Come on. Your base is not on shaking ground, but your base on a firm ground. That is my Jesus. Siapa yang ngerti apa ini? Nangkep gak? Tuhan tidak ngajarin saudara untuk optimis. Hanya motivator yang mengajarkan saudara untuk optimis. But my Jesus ngajarin saudara have hope. Because your hope is not on this data, but your hope is in Christ. The hope of glory. Yang setuju katakan amin. Yesaya 40 ayat 30-31. Oh haleluya. Yesaya 40, 30-31. Wow, ini ayat saya suka nih. Suatu hari Tuhan singkapkan saya ayat ini. Orang-orang muda yang merasa diri muda, angkat tangan. Orang-orang muda, come on. Yang merasa dirinya muda, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna itu juga orang muda loh. Jadi gini, ayat ini lagi bilang gini. Jangan pikir orang muda itu strong. Jangan pikir orang muda itu gak bisa jatuh. Jangan pikir orang muda itu gak bisa lelah. Kelelahan anak muda zaman sekarang lebih banyak kepada mental issue. Ya atau enggak? Makanya kenapa ada kata yang modern sekarang healing. I need healing. You go to ke cafe juga Anda bilang I need healing. Ayat ini spesifik, orang muda bisa lelah. Tapi ayat 31 saya suka. Wow. Tetapi orang-orang, dia gak bilang orang muda. Dia gak bilang orang tua. Tapi semua orang, apakah Anda orang? Yang merasa dirinya orang, amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ayat ini bilang, tetapi orang-orang, mau muda, mau kecil, mau tua, yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat renew the strength, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi. Orang-orang tidak peduli mau anak muda mau tua. As long as you wait upon the Lord. Bahasa yang lain, terjemahan yang lain. Kalau tidak salah in Amplified Bible. Kalau Anda ketemu dikatakan wait upon the Lord. Itu bicara have hope in Him. Kalau Anda punya hope sama Tuhan. Anda dapat kekuatan baru. You will be renewed your strength every day. Mau dapat kekuatan baru? Bukan optimis, brothers, sisters. Hope in God. Amin. Your attitude, Anda harus percaya
bahwa God is still alive. Tuhan masih hidup, dia ada di sisi saudara, dia ada di dalam saudara. Dia siap pimpin hidup saudara ke depan. Karena dia adalah Allah yang sedang merestorasi. Amen? So far so good? Anda masih percaya sama Tuhan? Berharap sama Tuhan? Kasih tos kiri kanan saudara, berharap sama Tuhan. Ya. Itu yang saudara kalau Anda punya pengharapan sama Tuhan ya, it's like an oxygen. Anda seperti dikasih tabung oksigen waktu Anda kayak ngalamin bronkitis, pneumonia, sehingga Anda sesak napas, dapat oksigen itu rasanya gitu. Pernah nggak gitu? Rasa segar. That is hope. That is not optimism, that is hope from God. Karena ada satu lagu yang saya suka, lagu lama sih. Makanya saya ini generasi lama jadi taunya lagu lama. Tapi saya kasih tahu saudara, nggak ada tuh ya lagu lama, lagu baru. Mau tahu? Lagu lama yang saya nyanyikan baru buat saudara. Karena Anda nggak pernah dengar sebelumnya. So semua lagu baru, you know what I'm saying? Come on. Generasi baru dibilang, itu lagu apa tuh Pastor? Nah lagu baru kan buat lo? Ya itu dia. It's a new song anyway, right? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan ku selama. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Amin gitu ya. Puji Tuhan. Itu lagu lama buat orang lama tapi baru buat yang baru. Betul ya saudara? Jadi ada lagu lama? Nggak ada, lagu baru semua. Alright. Nah mari kita lihat bagian terakhir. Bagaimana saudara membangun kembali? How you rebuild your life after you know your attitude. Penting sekali 3 hal ini. Yang pertama, esensi awal yang nggak bisa enggak, harus bertobat. Repent. Dan memulai kembali, berhenti melakukan yang salah atau dosa. Stop doing something wrong. Stop, repent is number 1. Boleh saya ngomong? Berapa banyak sih pendeta-pendeta dan gereja sekarang ngomong soal repentance? Tell me. How many churches still speaking on repentance? Banyak ngomongnya sukses. Banyak ngomong improvement of yourself. Which is not wrong actually, nggak salah. Tapi persoalannya adalah bertobat nggak? Orang bisa improve self-nya tapi nggak bertobat. Apa yang terjadi kalau Anda nggak bertobat? Anda mengimprove hidupmu, Anda akan menjadi lebih baik dalam dosamu. You become better in your sin. Because now you improve, you know how to, untuk ngelesnya. Untuk cara jelasinnya. Because now you improve yourself without repentance. Tahukah saudara kenapa John the Baptist selalu ngomong repent? Kenapa Jesus bilang repent? Kenapa Apostle says repent? Bertobat, coba bilang bertobat. Ada satu ayat, suatu hari ayat ini berbicara kuat. Buat saya untuk bicara kepada jemaat. Efesus 4. Ayat 28. Ready? Mau bertobat? Bertobat artinya apa sih? Metanoia. Renewing your mind. Betul? Efesus 4:28 berkata begini. Orang yang mencuri, jadi dulunya mencuri. Mencuri salah atau benar? Salah ya. Korupsi benar apa salah? Salah ya. Jangan saudara bilang mencuri salah, korupsi benar lagi. Salah ya? Oke. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Paulus lagi bilang, if you want to have a transformed life, kalau engkau mau melihat hidupmu diubahkan, ditransformasi, stop what you are doing now. Repent. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Number 1. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya. Kalau orang curi ya, biasanya malas kerja ya.
Betul? Malas kerja. Dia maunya ngambil dari orang lain. So Paulus ngerti apa yang menjadi esensi orang seorang mencuri. Dia bilang stop it, repent, stop it. And then now sekarang kau lakukan apa yang mesti kau lakukan dengan tanganmu sendiri. Jangan nyuri lagi kira-kira gitu. Alright? Oke, kita lanjut. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang Lihat sini saudara. Tadinya mencuri, ngambilin orang punya, betul? Bikin orang hidupnya makin kekurangan kan? Karena dia ngambilin kan? Gitu. Lalu Paulus bilang stop, jangan lakukan lagi. Lalu sekarang kerjakan what you supposed to do. Apa yang kau harus lakukan, betul? Dengan tanganmu sendiri. Now, ketika engkau dapat itu, bagi ke orang lain. Tadinya ngambil, sekarang bagi. You see the transform life? Anda lihat hidup yang diubahkan? Dari ngambil orang lain, sekarang kasih orang lain. How? Stop it! Stop, number one. Anda harus stop dulu. Kalau Anda nggak stop, nggak bisa di-rebuild. Anda ke gereja, dinasehatin, dikasih tahu. Tapi keluar dari gereja, kerjain lagi. Nggak bakal rebuild, saudara. Apa sih yang membuat Daud hebat? Emang Daud nggak berbuat dosa? Dosanya Daud luar biasa loh, kejam loh dia. Merancang pembunuhan, dia ambil istri orang, betul? Tapi apa yang membuat dia hebatnya begitu luar biasa? Sampai Jesus bilang dia adalah keturunan Daud. Why? Kenapa? Karena dia repent. Dia bertobat. Banyak orang nggak bertobat. Bertobat artinya tidak melakukan yang pernah dia lakukan dulu yang salah. Dia mulai kerjakan yang benar. Kalau Anda mau di-rebuild, jangan kerjain terus apa yang Anda kerjain udah tahu salah, dikerjain terus. Amin. Sikut sebelah saudara. Ngerti gak kamu? Coba gitu. Amin. Yang kedua, number 2. How you build your life. Number 2. Anda harus membangun fondasi yang baru. Baru, coba bilang baru. Jangan bangun fondasi di atas fondasi yang lama. Ini udah rusak, ini udah gak benar, jangan dibangun. Bangun dengan yang baru fondasinya. Bangun fondasi baru berdasarkan Alkitab. Ayo, saya mau kasih tahu saudara. Untuk jadi seorang pilot ada sekolahnya enggak? Ada ya? Untuk jadi dokter? Ada. Untuk jadi arsitek ada sekolahnya. Tapi untuk jadi suami, istri, ayah, ibu yang baik belum ada sekolahnya. Makanya kita suka belajar dari orang yang punya keluarga yang salah membangun, kita belajar dari dia. Tuhan berkata in Psalm 127, Mazmur 127. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Jadi kalau Anda punya family dulu break up, hancur karena fondasinya salah. Kalau Anda mau di-rebuild dengan a new things dalam Tuhan, new family, jangan bangun lagi dengan prinsip-prinsip yang ada di luar sana. Anda harus bangun cari what is the Bible say. Apa yang Alkitab katakan, how to build my family. Fondasinya harus benar dulu. Kalau Anda bangun dengan fondasi, ya saya mau dipulihkan, didoain, nangis-nangis, katanya wah puji Tuhan saya dipulihkan. Tapi Anda kembali bangun dengan cara yang salah. Keuangan, orang yang sudah bangkrut, keuangannya bangkrut, sekarang mau dipulihkan. Cara bangun keuangan saudara, nggak bisa pakai cara yang lama. Kalau yang dulu gampang, tantar minjem, pinjol, tahu pinjol? Makanya banyak yang benjol kan gitu. Anda minjem sana, minjem sini. Now you have to stop it. Anda harus bangun dengan cara yang baru. Fondasinya harus Alkitab. Kalau nggak dasarnya itu percuma deh. Anda mau ngomong rebuild kayak apa juga nggak bisa. Amin. Siapa yang mau ngalamin pemulihan dari Tuhan? Dia mengalami itu harus dasarnya yang benar. Nggak bisa pakai dasar yang lama. Ada orang yang berkata, aduh bisnis saya bangkrut. Oke, Anda waktu jalankan bisnis dulu gimana? Saya suka dengan seorang yang bernama Zakheus. Apa yang dikatakan sama Zakheus? Hartaku, kubual separuh, separuh buat orang miskin. Lalu dia bilang gini, kalau pernah aku peras seseorang dulu 4 kali. Pernah aku peras. Jadi berarti dulu cara dia berbisnis, cara dia ngumpulin duit meras orang dong. Dia bilang sekarang karena aku sudah ketemu Tuhan.
Personally I encounter Jesus, saya mau berubah. Dia bilang, apa yang dulu pernah aku peras, aku ganti 4 kali lipat. Dia build now if with the new things. Dulu meres orang, dulu bikin orang miskin. Sekarang setelah ketemu Tuhan, dia ganti. Kekayaannya dia jual, kasih orang miskin. Orang yang pernah dia peras, dia ganti 4 kali. Itu baru dasarnya benar. Yang ngerti katakan amin. Bertobat, stop, lalu bangun fondasi baru dalam Alkitab. Kalau Anda mau keluarga berhasil, bisnis berhasil, kepercayaanmu mungkin udah dulu gak dipercaya lagi. Anda mau bangun lagi percayaan saudara, bangun dasarnya Alkitab. Yo, integrity itu penting. Nama baik itu penting. Betul gak gitu? Gak bisa pakai cara-cara lama. Pakai yang saya suka bilang, gaya Spanyol. Tahu kan gaya Spanyol? Separuh nyolong gitu loh saudara. Bisnisnya gaya Spanyol, separuh nyolong. Yang ketiga. Oh haleluya, praise the Lord. Miliki seorang pemimpin atau seorang mentor yang bisa nolong saudara dalam proses membangun kembali. Waktu bangun kembali you cannot be alone, gak bisa sendirian. Kenapa? Karena dulu pernah gagal, terus mau mulai yang baru gimana? Orang udah pernah gagal kok. Anda butuh orang yang tahu bagaimana mengangkat saudara dari kehancuran, mengangkat saudara dari kegagalan menjadi sesuatu yang baru. You need a leader, you need a mentor. Untuk bisa mengarahkan hidupmu yang salah menjadi benar. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, 1 John chapter 1 verse 1 to 3, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Apa yang telah ada sejak semula, kata Yohanes, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang kami saksikan, yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itu yang kami tulis kepadamu. Kira-kira ayat 1 ini dia bilang gini, aku sebagai Yohanes, Rasul Yohanes, aku lihat Yesus, aku raba, pernah pegang dia, pernah salaman sama dia, aku lihat dia, aku catat nih sekarang tentang firman yang hidup adalah Yesus. Aku catat, dia bilang gitu. Lalu dia bilang gini, hidup ini telah dinyatakan dan kami melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dia lagi ceritain, lagi nulis tulisan ini kepada anak-anak rohaninya. Jadi dia bilang gini, apa yang aku lihat tentang Yesus, aku tulis, aku pernah ngalamin, kasihnya sudah aku alami, aku yang hidup dalam aku bagikan sama kamu sekarang. Kira-kira gitu, understand? Lalu ayat ketiga dia bilang gini, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu. Supaya apa? Kamu dapat persekutuan dengan siapa? Dengan aku. Let me lead your life to Christ. Kenapa? Karena aku sudah ngalamin dia. Kenapa? Karena aku sudah lihat dia. Do you understand this? Maka dia bilang begini. Lalu dia bilang begini. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi dia bilang gini, persekutuan kami dengan Tuhan adalah persekutuan antara aku dengan Allah. So when you connect to me, I connect to you, I will bring you to Christ. I will bring you to the Father. Why? Because karena aku sudah ketemu dia, aku ngalamin dia, aku raba dia. Pengalaman ini aku bagi sama kamu. Anda ngerti? Kalau Anda gagal, Anda pernah gagal, Anda pernah hancur hidupmu. Anda butuh orang yang bisa mimpin saudara ke sana. Yang bisa mimpin orang masuk sorga adalah orang yang pernah datang dari sorga. Oh come on. Saya ulangi sekali lagi. Yang bisa mimpin saudara masuk sorga adalah pribadi yang pernah di sorga. Datang ke dunia, bawa saudara ke sorga. Dia tahu jalannya. Makanya dia bilang, I am the way. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Come on. Yes or no? Ada banyak orang cerita tentang sorga tapi gak pernah ke sorga. Only Jesus, dia pernah di sana, dia tahu, dia turun ke bumi, dia ajak saudara pergi ke sana, nggak bakal sesat Anda. Get the point? Ada nggak pemimpin mentor Anda? Jadi kalau ke gereja tuh ya, jangan cuma mau didoain supaya masalah selesai. No. Masalah selesai, kalau proses hidupmu sendiri nggak selesai, pasti terulang. Ya nggak gitu? Baik dalam bisnis, baik dalam keuangan, dalam keluarga pasti terulang lah.
Tapi kalau Anda punya pemimpin, Anda bilang, coba dong pimpin saya, bimbing saya. Anda bersedia enggak? Itu attitude mesti ada. Walaupun yang mimpin saudara mungkin lebih muda dari saudara. Enggak apa-apa. Tapi dia ada di dalam sebuah pengalaman bersama Tuhan. Itu penting saudara. Yang keempat terakhir, karena waktu. Anda paham sampai di sini? Hentikan setiap hubungan yang toksik, yang beracun. Kalau Anda tahu selama ini Anda hidupnya hancur karena ada orang-orang di sekitarmu toksik. Oke, saya mesti ngomong supaya saudara jangan salah kutip saya. Tuhan cinta semua orang, termasuk orang toksik. Betul? Tuhan cinta orang toksik gak? Tell me, yes or no? Yes. Tuhan cinta sama orang toksik. Tapi saudara jangan masuk kepada orang toksik yang membuat saudara jadi toksik. Tuhan cinta orang toksik. Tapi saudara jangan bergaul sama mereka sampai Anda tertular jadi toksik dong. Itu yang saya sering sebut contact without contamination. You have to have a contact without contamination. Anda tetap terhubung tapi Anda tidak bergaul sama dia. Putuskan hubungan yang terlalu kuat di hati saudara sama orang-orang ini. Bukankah ada ayat yang bilang gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pernah baca Mazmur 1? Orang fasik bisa kasih nasihat? Jangan pikir gak bisa. Bisa. Tapi nasihatnya fasik. Betul gak? Saudara jangan bilang, oh orang fasik gak bisa kasih nasihat. Siapa bilang? Bisa keluar dari orang fasik nasihat. Tapi saudara jangan ngikutin dong. Kan gitu ya. Terus jangan berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa kalau bolak-balik lagi jalan, lo jangan berdiri di situ dong. Pasti kena lah kesinggung, tersinggung satu sama lain, bersinggungan maksud saya, betul nggak? Jangan duduk di antara pencemooh, artinya apa? Stop relationship yang hari ini terlalu dalam dengan orang-orang toksik. Anda nggak bisa di-rebuild. 4 hal ini kalau Anda bangun dalam hidup saudara, you will rebuild your life. Engkau akan mulai bisa membangun kembali hidupmu in Christ alone. Saya berdoa jemaat di tempat ini, baik yang berjemaat ataupun yang baru hadir di tempat ini. Saya mau ngajak saudara, yuk datang sama Tuhan. Jangan saudara berpikir, Tuhan mah nggak perhatiin saya udah hancur hidupnya. Tabib itu diperlukan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sembuh. Tuhan itu datang buat orang yang terluka, buat orang yang hancur. Why? Karena He is in the business of restoration. He is in the business of rebuilding.